24 Desember 2021. 1. Roh yang mengalihkan. A. Manga dan Squidward, film kartun. B. Piala bola. Kedua, jembatan dan dua kubu. Ketiga, ular berkepala 4. Dan keempat, gulungan kertas, Wahyu 22 ayat 7. Roh yang mengalihkan. A. Manga dan Squidward, film kartun. Pada saat tim berdoa bagi gereja Tuhan, memerangi semua yang menghambat pertumbuhan gereja-gereja Tuhan, dan supaya terjadi kebangkitan gereja Tuhan, dan supaya dipenuhi roh doa, salah satu tim menerima penglihatan. Ada di awan-awan seperti gambar manga perempuan, dan di daratan ada orang laki-laki tapi seperti Squidward, salah satu tokoh dalam film SpongeBob. Yang Tuhan ingatkan supaya anak-anak muda, khususnya yang mengenal dan menyembah Tuhan, supaya tidak terikat dengan hal-hal itu. Karena itu seperti punya spirit yang menarik jiwa mereka. Pada saat pernyataan ini disebutkan, tim yang lain menerima firman 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Lalu tim berdoa bagi anak-anak muda, supaya tujuan iman yaitu keselamatan jiwa mereka tidak dialihkan oleh hal-hal dunia. B. Piala bola. Lalu Tuhan memperlihatkan ada piala bola yang sangat besar, ada di langit, di belakangnya ada mata satu, dan ada tulisan di piala itu 666. Tapi sebelumnya ada firman yang diberikan, yaitu Wahyu 14. Tuhan menunjukkan banyak orang bahkan di bangsa-bangsa menjadi terlena karena bola. Lalu terdengar suara iblis tertawa seperti mencemooh. Wahyu 14 ayat 1-20. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu.
dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dengan cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil, jembatan dan 2 kubu. Setelah itu tim yang lain diperlihatkan di sebuah koridor rumah sakit sampai beberapa kali, lalu bermunculan orang-orang dalam antrian yang berbaju hijau, tapi bukan hijau tentara, dan mereka menerima suntikan, dilayani perawat-perawat yang berbaju putih, yang diingatkan, ini koridor salah satu rumah sakit TNI. Lalu tim yang lain memberikan pernyataan bahwa kita harus benar-benar berdoa di akhir tahun ini, sebab Tuhan memperlihatkan kembali lampu kuning. Ini adalah suatu peringatan bagi kita. Tuhan memperlihatkan banyak rancangan-rancangan manusia. Lalu Tuhan memperlihatkan kita berdiri di suatu jembatan, di sisi yang satu bertuliskan 2021.
dan di sisi yang lain bertuliskan 2022. Setengah jembatan ke arah 2021 adalah kegelapan di sisi kanan dan kiri kita. Di ujung jembatan yang bertuliskan 2022 ada lampu kuning dan ada suara. Jangan takut anakku, jangan takut anakku, berjalan terus dan sembahlah aku. Lalu tim yang lain menerima penglihatan ada dua kubu yang sama-sama kuat. Satu kubu bertuliskan merah putih. Di kubu ini ada mantan pejabat MNTAP. Satu kubu lagi tentara-tentara berbaju hijau atau TNI. Lalu ada mikrochip di sebuah tabung transparan seperti sedotan tapi ditaruhkan di mulut TNI yang memegang senjata. Dan senjatanya diarahkan seperti hendak memaksa. Dan di kubu TNI ini ada MNLP. Di kubu yang ada TNI dan MNLP ini tampak juga Bill Gates, sementara di kubu yang bertuliskan merah putih ada Xi Jinping. Lalu Tuhan memberikan 2 Tawarik 17. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang disebut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakaria, Natanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaya, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa, dan seterusnya. Ular berkepala 4. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ular keluar dari dalam lautan, tapi ular ini berkepala 4. Kulitnya seperti kulit babi. Dan Tuhan memperlihatkan sebuah tongkat, lalu tim menyerukan, memukulkan tongkat itu kepada ular berkepala 4. Tapi tiba-tiba dari bagian ekor ular yang ada di dalam lautan muncul angin puting beliung yang gelap, berputar menuju daratan. Tim yang lain menerima penglihatan ketika kepala ular berkepala 4 ini dipukul oleh tongkat, itu berubah menjadi kepala beberapa tokoh, MNLP, MNET,
MNBG, MNYC. Lalu Tuhan memperlihatkan kembali tulisan Indonesia Genting, dan di bawahnya ada tulisan Mazmur 97. Mazmur 97. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung lulus seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Gulungan kertas, Wahyu 22 ayat 7. Pada saat terus menaikkan mazmur dan penyembahan, salah satu tim digerakkan untuk membuka kedua telapak tangan. Saat telapak tangannya terbuka, tiba-tiba ada gulungan kertas di atas telapak tangannya. Namun Tuhan katakan, ini belum dibukakan. Tapi ada bagian yang tampak, yaitu terlihat tulisan Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.